warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Raqi ya Mu'izz ya Muzilli ya Sami'u ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Khalim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'id ya Mukhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Malik ya Darru ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warith ya Rashid ya Sabir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka
adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalani adabami la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan la ilaha illallah al-amanul aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanikal qadim ya hannanu ya mannan ya rahimu ya rahman ya ghafuru ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. La tatrukanna jama'atan qad fuddilat bis-sab'i wal isrina min fadlin ala walimat ta'allumi in takun walimat ta'allumu in takun tatasahalu fi mithli hadzal rifqi aksar ajala. Alhamdulillah, hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita yaitu masih menyangkut keutamaan daripada salat berjamaah. Dhorifatun utawi kiku anggit kang bagus merupakan
merupakan catatan kecil, cerita pendek yang bagus sekali hubungannya dengan salat berjamaah. Wa hukiya lan den critakake apa anna rajulan satuhune wong lanang siji akma kang wuta. Diriwayatkan ada seseorang yang buta. Iku kana ana sapa rajulan iku mulian wong kang gantungake di salatil jamaati kelawan salat berjamaah. Ada seseorang, orang itu buta, namun sangat-sangat orang itu mementingkan salat berjamaah, walaupun dia tidak bisa melihat jalan. Wayaktiha mongko teko sapa rajulan ing salat jamaah min ghairi qaidin saking ora kelawan wong kang nuntun. Pada satu saat dia berangkat menuju ke jamaah tanpa ada orang yang menuntun. Mungkin kebetulan memang tidak ada, yang biasanya nuntun sekarang tidak ada. Yakutuhu kang nuntun sapa qaid ing rajulan. Dia berangkat saja menuju salat berjamaah walaupun tanpa orang yang menuntun. Wa waqa'a mongko tiba sapa rajulan yauman ing dalem siji dina betariki ing dalem dalan. Kemudian karena dia itu tidak ada yang menuntun, di dalam perjalanan dia itu jatuh ya. Wasajat mongko tatu apa roksuhu sirae rajulan. Kemudian karena jatuh dia kepalanya sampai luka, karena jatuh gara-gara tidak ada yang nuntunnya. Bahumila mongko den gawa sapa rajulan ila darihi maring omahe rajulan. Kemudian karena dia jatuh bahkan kepalanya luka, kemudian oleh orang banyak dia dibawa ke rumahnya, diantar ke rumah. Apa yang dikatakan oleh keluarganya? Faqalat mongko ngucap lahu maring rajulan sapa zaujatuhu bojo wadane rajulan. Sampai di rumah oleh istrinya, ya barangkali apa dimarahi gitu. Ya hadza, iki rajul, apa katanya ya, Bapak, inna salatal jamaati setuhune salat berjamaah iku ghairu wajibatin ora wajib alaika ing atase sira. Jadi oleh istrinya dia itu dimarah-marahi. Nah, salat jamaah itu gak wajib toh kanggo sampean. Bab sampean niku wuta, ya lebih-lebih tidak ada yang nuntun, kok berangkat ae akhirnya tiba gitu ya. Wa anta hale utai sira iku ala tilkal halati ing atase mengkon-kono tingkah wuta. Wong sampean niku dalam keadaan buta, tidak tahu jalan, kemudian berangkat saja
padahal tidak ada yang nuntun katanya. Faqala maka ngucap sapa rajulan laha maring zaujah. Ya, dia menjawab istrinya yang mengatakan seperti itu. In kana lamun ana sapa Allahu taala, Gusti Allah taala iku qad akhadha teman-teman ngalap sapa Allah nura basari ing cahayane meripat ingsun. Faqad akka mongko teman-teman metepake sapa Allah alayya ing atase ingsun nura qalbi ing cahayane ati ingsun. Kita katanya ya, dia menjawab perkataan istrinya tadi itu, ya, walaupun Allah itu telah mengambil penglihatan matanya, tapi Allah masih menetapkan penglihatan hatinya. Ya, ya. Walaupun penglihatan mataku ini oleh Allah telah diambil, sehingga aku tidak bisa melihat jalan, akan tetapi mata hatiku oleh Allah tidak diambil. Ya, mata hatiku masih melek, katanya begitu ya. Walaupun mata kepalaku buta, tapi mata hatiku masih melek. Itu ya. Wala angqati'u, wala angqati'u mongko ora pegat sapa ingsun anil jamaati saking salat berjamaah. Oleh karena itu aku tidak akan putus, ya, dia bertekad aku tidak akan putus daripada salat berjamaah katanya. Terus panama mongko turu sapa rajulan tilkal lailata ing mengkono-mengkono bengi. Kemudian setelah bertengkar dengan istrinya itu, dia tidur pada malam hari itu. Faro'a mongko ngimpi ningali sapa rajulan an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu tidur itu dia bermimpi, ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah lahu maring rajulan. Apa kata Rasul? Lima krana apa? Tasajarta, ya. Pahidowan itu artinya bertengkar. Kamu kok bertengkar dengan istrimu, kenapa? Katanya ma'azal jatika serta bojo wadoniro. Kamu kok gegeran sama istrimu, kenapa? Katanya. Faqala moko matur sapa rajulan min ajli ittiba'i sunnatika, ya, krana arae anut dateng sunnah panjenengan. Ya Rasul, aku sampai bertengkar dengan istri itu karena aku masih tetap menjalani sunnahmu, ya. Saya ingin menjalankan sunnahmu ya Rasul, yaitu salat berjamaah itu adalah sunnah Nabi. Saya ingin terus melakukan sunnahmu ya Rasulullah. Itu ya. Nanti saya ingin menjalani sunnahmu ya Rasul, yaitu berupa salat berjamaah. Ya. Pamasa mongko nuli ngusap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi kelawan astane Kanjeng Nabi al-karimati kang mulya, ya. Kemudian
Setelah dia itu menjawab begitu, saya menjalani sunnahmu ya Rasul, yaitu berupa salat berjamaah. Ini adalah sunnahnya kanjeng Nabi. Kemudian oleh Rasulullah orang ini diusap, ya, wajahnya itu diusap oleh kanjeng Nabi, biyadihi kelawan astane kanjeng Nabi al-karimati kang mulya. Kemudian orang ini wajahnya diusap oleh kanjeng Nabi dengan tangan beliau yang mulia. Ala ainaihi ing atase meripat lorone rajulan, ya. Fa'ata maka nuli bali sapa rajulan basiran hale ningali. Kemudian begitu diusap wajahnya oleh kanjeng Nabi dengan tangan beliau yang sangat mulia itu, kemudian orang ini matanya kembali dapat melihat. Jadi orang yang buta tadi itu matanya menjadi melek, ya, dapat melihat, ya, di barakatin Nabi, sebab oleh barokai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimpi ketemu dengan kanjeng Nabi itu sama dengan betul-betul melihat kanjeng Nabi, ya, dengan mukjizatnya lewat mimpi tadi itu, ya, maka orang yang buta matanya dapat melihat kembali, diusap oleh kanjeng Nabi, ya, itu namanya mukjizat, ya, walaupun itu lewat mimpi. Jadi orang itu matanya sembuh dan dapat melihat. Wa bi barakati sunnatihi, lan kelawan oleh barokai sunnah kanjeng Nabi, ya, di samping berkah langsung dari kanjeng Nabi, juga barokah daripada sunnah kanjeng Nabi, yaitu salat berjamaah tadi itu, ya. Itu cerita yang menarik, cerita pendek tapi menarik itu, ya. Dan itu tidak mustahil seperti itu, ya. Karena apa yang terjadi yang merupakan mukjizat itu tidak mustahil, ya, bagi nabi-nabi, lebih-lebih kanjeng Nabi, gitu. Allahumma doa Allah wafikna mugi paring pitulung Tuhan ing kula, ya, mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita li salatil jamaati maring salat berjamaah wa ghairiha lan liyane jamaah. Kita mohon semoga Allah memberikan taufik kepada kita salat berjamaah dan juga yang lain-lain minat taati sange pira-pira taat ibadah. Mohon pertolongan untuk menjalani ibadah taat kepada Allah. Wa jannibna lan mugi ngedohaken Tuhan ing kula, ya, at-takhallufa ing ngeri anha saking jamaah. Dan di samping mohon pertolongan taufik kepada Allah untuk salat berjamaah dan taat-taat yang lain, juga kita mohon dijauhkan daripada ketinggalan, gitu, ya, at-takhalluf anha, ketinggalan daripada berjamaah. Wa fatna, ya, lan mugi ngreksa Tuhan ing kula, mudah-mudahan Allah memelihara kita minas sayiati saking pira-pira penggawe kang Allah berupa dosa-dosa. Kita mohon pada Allah semoga Allah memelihara kita dari perbuatan-perbuatan yang
jelek, yaitu dosa-dosa, ya. Amin, ya. Kita lanjutkan. Summastaghil bil wirdi la tatakallaman mustaqbilan wa muraqiban wa muhallila bitariqatin ma'hudatin limasyayikhi litara biha naran wa nuran hasilah. Diterusnya ya. Kemastagil mongko nuli ketungkula sira bil wirdi kelawan wiridan. Kalau sudah selesai salat, ya, setelah diterangkan salat berjamaah tadi itu, setelah selesai salat, maka supaya ya jangan ya ketinggalan, yaitu wiridan, wirid ya, ketungkul ya tekun dengan wiridan. Jadi setelah selesai salat, hendaklah Anda tekun menjalankan wiridan gitu. La tatakallaman aja guneman sira. Jadi setelah salam, assalamualaikum, ya, salat selesai, Anda jangan berbicara dulu, berbicara dengan sesama orang. Sebab kalau berbicara, maka sudah lepas, artinya sudah terputus gitu, sudah terputus. Ya, karena antara salat dengan wirid ini menyatu. Jadi kalau diselingi dengan bicara, maka berarti sudah terputus. Antara salat dengan wiridan itu terputus. Maka di sini la tatakallaman, Anda jangan bicara dulu. Terus mustaqbilan tur hale madhep kiblat, tetap menghadap ke kiblat. Jadi setelah selesai salat, jangan berbicara dan tetap menghadap ke kiblat. Karena kiblat itu sebaik-baik arah. Jadi kiblat itu adalah arah yang paling baik bagi umat Islam. Karena kiblat itu, Ka'bah itu adalah merupakan kiblat bagi umat Islam. Maka tetap supaya menghadap kiblat, itu ya, mustaqbilan, menghadap kiblat. Wa muraqiban lan hale muraqabah. Nane nginjen muraqabah itu musyahadah, melihat Allah, melihat Tuhan, gitu ya, dengan hatinya itu. Jadi tidak berbicara, tetap menghadap ke kiblat, kemudian melihat Tuhan, muraqabah. Muraqabah itu melihat Tuhan dengan hatinya. Istilah lain disebut syuhud, dan melihat, menyaksikan Allah. Kemarin kan diterangkan bahwa sholat itu supaya 4 macam dikerjakan. Yang pertama adalah hudur, jadi hatinya itu hadir, kita itu hadir ada di hadapan Allah, itu namanya hudur. Atau merasa bahwa Allah itu ada di hadapan kita, itu namanya hudur. Pada saat sholat itu hendaknya hudur, ada di hadapan Allah. Kemudian yang kedua adalah syuhud. Syuhud itu menyaksikan Allah, ya. Dan ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ihsan itu apa? Ya, mal ihsan. Kanjeng Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah. Hendaknya Anda menyembah Allah seolah-olah Anda melihat Allah. Ini namanya syuhud tadi itu, muraqabah. Jadi melihat Allah. Ya, melihat ini dengan hati, bukan dengan
bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Itu namanya syuhud. Ya. Jadi di sini wa muraqiban muraqabah. Wa muhalilan lan hale maca tahlil. Muhalilan itu ya. Jadi membaca tahlil itu la ilaha illallah, itu namanya muhalilan, maca tahlil. La ilaha illallah, itu ya. Jadi ini menyatu di dalam pelajaran ilmu tarekah. Maka cara ini sudah diajarkan oleh seorang guru mursyid, ya, sudah diajarkan oleh para ulama, para masyayikh, guru-guru mursyid itu seperti itu, gitu ya. Jadi setelah selesai salat, Anda jangan berpaling dulu, jangan bicara, Anda tetap menghadap kiblat, kemudian muraqabah sambil mengucapkan la ilaha illallah. Ya, sebelum la ilaha illallah itu baca istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullah, wiridan sebagaimana biasa, gitu ya. Kemudian paling tidak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya. Kemudian di sini wa muhallilan lan hale maca tahlil bitarikaten kelawan tarikah makhudaten kang den kuwataken, ya, makhudaten kang wis ginawruan, kang wis den adhataken, sudah dibiasakan, ya, lima syaihin kadwe para guru, ya. Jadi para guru, para ulama, para mursyid itu telah mengajarkan kepada kita, ya, terutama kita yang sudah mengikuti baiat tarekah, ya, itu diajarkan oleh guru itu seperti itu, ya. Bagaimana cara melafazkan la ilaha illallah itu. Jadi bukan hanya lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya itu menjalankan la ilaha illallah itu, ya. Itu namanya ma'hudatin lima syaihin, sudah diajarkan oleh para guru, ya. Jadi ma'hudatin lima syaihin. Nah, kalau sudah menjalani zikir berupa zikir la ilaha illallah sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh guru mursyid tadi itu, apa yang akan diperoleh, ya, litaro supaya ningali sira biha kelawan biha kelawan muraqabah, ya, naron ing genine zikir, wa nuran lan nure zikir, hasilah kang hasil, ya. Jadi kalau orang itu zikir mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan tuntunan ilmu tarekah yang diajarkan oleh ulama, ya, maka akan mendapatkan kelebihan, ya. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan pahala, ya. Kalau orang itu berzikir tanpa mengikuti cara yang diajarkan ini, itu walaupun tidak menjalani tarekah, orang itu tetap dapat pahala. Hanya saja, ya, kalau menggunakan ilmu tarekah tadi itu, nanti di samping dapat pahala, maka orang ini hatinya akan menjadi cerah, gitu, ya. Kotoran-kotoran hati itu dibersihkan dengan kalimat la ilaha illallah tadi itu, ya. Litarabihi naron wa nuron hasilah, ya. Jadi kalau orang itu mengucapkan zikir la ilaha illallah dengan cara tarekah, maka akan timbul
di dalam hatinya itu panas gitu ya. Naron itu api, dari apinya zikir. Jadi kalau terus menerus la ilaha illallah, la ilaha illallah itu dalam hati, itu hati itu menjadi panas ya. Lah panas ini untuk membakar kotoran-kotoran hati, seperti besi ya. Besi itu kalau berkarat, besi yang berkarat itu tidak bisa hanya dibasuh dengan air, digosok kita aja tidak bisa ya. Kalau sudah kotorannya itu begitu tebal, besi tadi itu harus dibakar ya, dengan api yang menyala. Seperti di ini pandai-pandai besi itu kan dibakar, kemudian didudui, maka rontok kotoran-kotoran besi tadi itu ya. Kanjeng Nabi dawuh, hati innal qulub tasda'u, hati manusia itu bisa berkarat ya, kama yasda'ul hadid, sebagaimana besi berkarat ya kan? Jadi hati manusia itu bisa berkarat seperti karatnya besi. Bagaimana cara membersihkan? Kata Rasulullah, wajala'uha zikrullah, membersihkan hati yang kotor penuh dengan kotoran ini, itu adalah dengan zikir pada Allah. Itu ada hadisnya, itu ada hadisnya itu ya. Setelah kotoran ini bersih, hilang dirontokkan oleh panasnya zikir tadi itu, sudah bersih. Kalau sudah bersih, maka datanglah nur gitu, ya, cahaya. Jadi hati itu setelah bersih bercahaya. Maksudnya begitu. Itu ya. Nah, cara semacam ini itu juga diajarkan oleh Rasulullah. Itu. Jadi bukannya ulama itu ngarang sendiri. Ya. Para kiai, para ulama ahli tauhid itu membuat sendiri, tidak. Itu ada hadisnya, ya. Ada Nabi itu pernah ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, tolong aku diberikan ijazah, yaitu berupa bacaan zikir ya, yang istimewa ya. Sayyidina Ali minta bacaan yang istimewa ya. Kemudian oleh Rasulullah, Sayyidina Ali diajar supaya membaca la ilaha illallah gitu ya. Kemudian Sayyidina Ali itu matur, ya Rasul, semua orang kan sudah la ilaha illallah, gitu ya. Semua orang sudah baca la ilaha illallah ya. Maka Sayyidina Ali itu ingin yang istimewa gitu ya. Ingin yang istimewa itu yang tidak dipakai oleh orang lain, khusus oleh Kanjeng Nabi diberi yang istimewa. Kemudian apa kata beliau? Wahai Ali, la ilaha illallah itu apabila ditimbang ya, bobotnya la ilaha illallah itu dengan langit bumi itu masih berat la ilaha illallah. Itu kata Rasulullah ya. Jadi la ilaha illallah itu lebih berat dari langit dan bumi gitu ya. Nah, kemudian setelah Sayyidina Ali mendengarkan sabda Rasul seperti itu, barulah beliau mantap. Oh, kalau begitu tidak ada yang lebih dari la ilaha illallah, itu tidak ada. Maka disebut la ilaha illallah itu afdhalul zikri, gitu ya. Afdhalul zikri, zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah, gitu ya. Kemudian di dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa kalimat yang paling afdal diucapkan oleh para nabi, oleh aku dan para nabi sebelum aku, itu adalah la ilaha illallah. Itu banyak sekali hadis-hadis tentang la ilaha illallah ini ya, banyak sekali hadis itu ya. Jadi sepertinya tidak ada yang melebihi la ilaha illallah itu ya. Maka kemudian Sayyidina Ali tanya, ya Rasul,
Kalau begitu bagaimana cara berzikir? Nah, gitu ya. Jadi setelah dia oleh Kanjeng Nabi diberitahu bahwa tidak ada yang melebihi la ilaha illallah, gitu. La ilaha illallah itu kalau ditimbang sama dengan ya melebihi beratnya langit dan bumi. Ya, Sayyidina Ali tanya, bagaimana ya Rasul caranya? Gitu ya. Cara berzikir la ilaha illallah. Maka oleh Rasulullah Sayyidina Ali itu dibaiat. Inilah namanya baiat. Ghammid ainaika, ya, pejamkan kedua matamu. Kemudian Sayyidina Ali memejamkan mata. Dengarkan apa yang aku ucapkan, ya. Kemudian Rasulullah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini padahal Sayyidina Ali sudah hafal la ilaha illallah walaupun yang menik. Tapi oleh Rasulullah diucapkan lagi. Ini nama yang asli. Umpama senjata itu senjata yang asli dari Rasulullah itu. Setelah diucapkan oleh Rasulullah 3 kali, boleh Sayyidina Ali disuruh menirukan. Ya, inilah yang namanya baiat. Gitu gitu. Jadi Kanjeng Nabi membaiat Sayyidina Ali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah ya, itulah yang namanya baiat. Jadi ilmu thariqah itu ilmu yang datangnya sumbernya dari Kanjeng Nabi, itu ya. Nah, kemudian diamalkan gitu. Ya. Setelah Rasulullah wafat, oleh Sayyidina Ali diajarkan kepada putranya, yaitu Sayyidina Husain. Oke. Kemudian Sayyidina Husain membaiat ya muridnya. Kemudian muridnya membaiat. Jadi ulama. Itulah namanya para mursyid ini mempunyai rangkaian silsilah kepada Rasul. Itu ya. Maka tidak boleh orang yang di dalam ilmu tarekat itu, orang yang tidak punya silsilah kepada Kanjeng Nabi tidak boleh. Itu di dalam itu. Ya. Boleh mengamalkan tapi tidak boleh membaiat kalau tidak mendapatkan ijazah dari gurunya. Gitu ya. Maka sampai sekarang ilmu itu dikembangkan. Sampai Sayyidina Husain, sampai kepada Sayyid Hasan Basri, wali itu, nah, sampai kepada Abdul Qasim Junaidi, Syekh Junaid, wali Junaid ya, itu wali agung, sampai kepada turun lagi sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, maka oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ilmu tarekat ini dikembangkan oleh beliau. Maka inilah yang dinamakan tarekat Al-Qadiriyah, ya, yaitu tarekat yang dikembangkan oleh Sayyid Abdul Qadir Jailani. Tapi Abdul Qadir Jailani itu mendapatkan ilmu dari gurunya sampai kepada Abdul Qasim Junaidi tadi itu, Syekh Junaid, sampai pada Sayyidina Husain dari ayahnya Sayyidina Ali dari Rasulullah. Begitu ya. Jadi terus saja. Maka beruntunglah kalau kita bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Gitu ya. Tidak berat, Pak, tidak berat. Jadi setelah selesai sholat 5 waktu itu zikirnya 165. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada tangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga orang yang setelah zikir, membaca zikir secara barakah tadi itu disunatkan, nanti ada keterangan itu, disunatkan jangan minum dulu karena masih panas tadi. Panasnya zikir tadi gitu ya, sampai setengah jam jangan minum dulu supaya terus. Maka
litarabihi naron wa nuron hasila. Orang yang terus menerus secara istiqomah zikirnya tadi itu, maka orang ini akan mendapatkan berhasil nar dan nur. Nar itu api untuk merontokkan dosa-dosa. Hati yang hitam itu bisa bersih, kemudian bercahaya. Nuron, ya. Maka begitulah sekedar yaitu tentang zikirnya, zikir tarekah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan manfaat, maslahat fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihimi ta'ni wa wasfiya yatin lahu dhaharat zuhurana rilkira lailan ala alami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman safiha lisanan nasi'a wa biqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman bi ilmik wa salihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.